Sudah bisa dimulai. Sudah, silakan ya. MC-nya siapa? Dari Mbak Nadia. Iya. Oke, silakan Mbak Nadia. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, terutama Bu Mutiara Rizky selaku dosen dari mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih telah berkenan hadir, serta teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya pada sesi presentasi hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya Nadia dan teman-teman saya kelompok 2 akan membahas materi tentang model persamaan struktural linear. Dan sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Aldi, Dina, Fatmawati, Revita, Suci, Viela, Heru, Zendi, Nurul, Holil, dan Nabila. Nanti setelah penyampaian materi mungkin ada sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi untuk teman-teman dari kelompok 3 dipersilakan untuk mencatat pertanyaannya terlebih dahulu ya. Terus jadi untuk langsung aja untuk materi pertama. Kak, sebentar Kak. Materi yang pertama ada sebentar. Iya. Sebentar ya Ibu. Oke, udah ya Bu. Materi yang pertama ada pengertian dari fungsi linear. Fungsi linear tersebut adalah sebuah fungsi matematika yang menggambarkan hubungan proporsional dan konstan antara dua variabel dan divisualisasikan sebagai garis lurus pada bidang koordinat. Maka dengan demikian, dalam bidang ekonomi produksi, fungsi linear sering digunakan untuk menjelaskan hubungan antara jumlah barang yang diproduksi dan biaya produksi. Next, Kak. Izin melanjutkan penjelasan dari Kanadia mengenai fungsi linear jika diketahui dua titik koordinat. Di sini diketahui bahwa ada dua titik koordinat, yaitu A, X1-nya itu 2, dan Y1-nya 0, dan B, X2-nya 0, dan Y2-nya adalah 0. Maka, kita masukkan ke rumus gradien, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurangin X1, yang mana kita mendapatkan yaitu 2 dikurangin 0 per 0 dikurang 2. Maka nilainya adalah minus 1. Yang mana artinya yaitu gradien setiap kali kita geser satuan ke kanan, kita turun satu satuan ke bawah. Jadi garisnya miring ke bawah. Cara membuktikan grafiknya pun yaitu kita bisa lihat di grafiknya. A yang mempunyai X1 adalah 2 dan Y1-nya adalah 0. Dan titik B, X2-nya 0 dan Y2-nya 2. Itu bisa terlihat di grafik bidang kartesiumnya. Next. Oke, selanjutnya fungsi linear jika diketahui koefisien arah dan satu titik koordinat. Di sini diketahui koefisien arahnya gradien M sama dengan 2 dan titik 3 dan 4. Yang mana X1 adalah 3 dan Y1 adalah 4. Maka C sama dengan 4 dikurangin 2 dikali 3. Ini rumusnya kita dapat dari MX plus C.
yang mana hasilnya adalah -2. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X minus 2. Ini grafik fungsinya yang melalui titik 3 dan 4 dengan kemiringan 2. Ini kita dapat membuktikan grafiknya dengan cara kita perhatikan titiknya X1 3 dan Y1 adalah 4. Jadi pada saat X-nya itu adalah 3, maka kita masukkan ke persamaan yang Y sama dengan MX plus C. Kita dapat Y sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 2. Yang mana hasilnya adalah 4. Artinya titik 3, 4 memang ada di garis tersebut. Jadi gradien 2 itu artinya setiap naik 2 satuan di Y, kita geser 1 satuan ke kanan di X. Gitu. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, next. Sekarang izin menjelaskan untuk garis sejajar dan tegak lurus dan berpotongan. Dalam ekonomi dan bisnis, persamaan garis dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara biaya produksi dan jumlah unit yang diproduksi, atau antara harga jual dan jumlah unit yang terjual. Dalam kemudahannya, menggunakan grafik dua garis sangat efektif untuk menganalisis hal tersebut. Adapun grafik garis yang sering digunakan adalah next. Oke, pertama di sini ada garis sejajar. Garis sejajar itu dua garis yang punya kemiringan atau gradien yang sama. Jadi keduanya identik dan nggak akan pernah ketemu atau berpotongan. Jadi berapapun panjangnya, jarak antar dua garis itu selalu tetap. Contohnya bisa dilihat di gambar. Kedua garis ini punya kemiringan yang sama tapi beda posisi. Itu sebabnya mereka selalu jalan berdampingan tanpa saling bertemu. Oke. Oke, next guys, garis tegak lurus. Garis tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan membentuk sudut 90 derajat siku-siku, di mana hubungan kemiringannya memenuhi rumus perkalian gradien dengan M1 dikali M2 sama dengan -1, sehingga satu garis menjadi tegak terhadap garis lainnya, dan kedua titik potong sumbunya tidaklah sama. Seperti contoh soal pada gambar berikut. Dari persamaan garis lurus Y sama dengan 3X min 9, untuk menentukan jawabannya adalah sumbu X, Y sama dengan X min 9, dari Y diubah ke 0, 0 sama dengan 3X min 9, 9 sama dengan 3X, 3X sama dengan 9. Jadi diperoleh titik potong sumbu X adalah 3,0. Untuk menentukan sumbu Y adalah Y sama dengan 3X, 3X min 9, dari X diubah ke 0, Y sama dengan 3, 0 min 9, Y sama dengan min 9. Jadi dapat diperoleh titik potong sumbu Y adalah 0,9. Hasil grafik menunjukkan garis tegak lurus. Pada gambar berikut adalah next. Oke, yang selanjutnya adalah garis berpotongan adalah dua garis yang memiliki gradien berbeda dan bertemu di satu titik yang titik potong pada bidang koordinat, dan kedua titik potong sumbu Y tidak sama. Jadi kedua garis ini punya gradien yang berbeda. Mereka saling memotong di satu titik seperti di gambar. Dari titik potong itu kita bisa lihat hubungan antara dua garisnya. Misalnya sudut potong 30%, 45%, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Tergantung berapa besar perbedaannya kemiringan garis tersebut.
Next, di sini ada persamaan struktural linier. Persamaan struktural linier dalam ekonomi dan bisnis merupakan sistem persamaan linier yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan kausal atau fungsional antara berbagai variabel ekonomi dan bisnis. Jadi, kumpulan persamaan linier yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat atau hubungan fungsi antara berbagai variabel dalam bidang ekonomi dan bisnis. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri model persamaan struktural linier, ada 5. Yang pertama yaitu ada menggabungkan analisis faktor dan regressi berganda. Model ini menghubungkan sebab dan akibat antara variabel yang tidak langsung terukur atau variabel laten dan variabel yang bisa diukur. Yang kedua yaitu ada menguji hubungan kausal antara variabel laten dan terukur. Model ini digunakan untuk menguji apakah hubungan sebab dan akibat antara variabel laten dan variabel terukur tersebut benar adanya. Dan yang ketiga yaitu ada memiliki model pengukuran dan model struktural. Model ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu bagian yang mengukur variabel dan bagian yang menggambarkan hubungan antar variabel. Yang keempat yaitu ada menggunakan diagram jalur sebagai representasi hubungan variabel. Hubungan antara variabel dalam model ini biasanya digambarkan menggunakan diagram jalur agar lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu ada mengandalkan asumsi linearitas dan normalitas data. Mengasumsikan bahwa hubungan antar variabel bersifat linier dan data yang digunakan mengikuti distribusi norma. Selanjutnya ada penerapan sistem linear dalam ekonomi dan bisnis. Dalam matematika ekonomi, banyak hubungan antara 2 variabel dapat disederhanakan menjadi hubungan linear. Hubungan linear memudahkan proses analisis, perhitungan, dan penarikan kesimpulan karena perubahan yang terjadi bersifat tetap atau beraturan. Walaupun dalam ekonomi bisnis sendiri sering terlihat rumit atau kompleks karena banyak kasus nyata para penggunanya itu yang menggunakan pola yang mirip-mirip atau malah mendekati linier dalam jangka pendek saja. Selanjutnya ada beberapa contoh hubungan linier yang sering digunakan. Yang pertama ada biaya total dengan jumlah produksi. Biasanya ini digunakan oleh perusahaan untuk membuat keputusan produksi, menentukan harga jual, dan menghitung target keuntungan yang ingin mereka capai. Yang kedua ada harga dengan jumlah permintaan. Seperti yang kita tahu ya, ada yang namanya hukum permintaan. Nah, hukum permintaan sendiri menggunakan fungsi permintaan atau yang biasa kita kenal dengan kurva permintaan. Nah, kurva permintaan sendiri ini berguna untuk menyederhanakan datanya. Yang ketiga ada jumlah penjualan dengan pendapatan total. Ini sebenarnya sangat krusial dalam suatu bisnis ya, karena sebagai indikator kesehatan finansial suatu bisnis, tentu menjadikan fungsi linear sendiri itu berhubungan kuat dalam bisnis. Next. Oke, saya akan memberikan contoh kasus dari penerapan sistem dalam ekonomi dan bisnis. Sebuah usaha memiliki biaya tetap senilai 1 juta rupiah dan biaya variabel senilai 50.000 rupiah per unit. Ditanya berapa biaya total jika memproduksi 10 unit. Maka dapat diselesaikan dengan ditulis C sama dengan 50.000, Q yang menandakan unit, plus 1 juta rupiah. C sama dengan 50.000 dikali 10, yang artinya 10 unit ditambah 1 juta. Maka jawabannya adalah C sama dengan 1.500.000. Jadi untuk produksi 10 unit kita dapat memberikan biaya sekitar 1.500.000 rupiah. Oke, ini grafik dari fungsi biaya. Sumbu Y menandakan biaya total dan sumbu X menandakan kuantitas Q. Terima kasih. Next. Jadi yang terakhir, kesimpulan dari materi di atas adalah fungsi linear merupakan alat yang sangat penting dalam matematika ekonomi karena mampu menyederhanakan banyak hubungan antar variabel menjadi bentuk yang mudah dihitung dan dianalisis, dapat membantu memahami pola biaya, pendapatan,
permintaan produksi maupun hubungan ekonomi lain yang bersifat tetap. Selain itu juga fungsi linear menjadi dasar untuk analisis lanjutan seperti penentuan efisiensi, penentuan output optimal, dan pembuatan proyeksi ekonomi dengan lebih mudah. Oke, sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, silakan dari kelompok ketiga deh untuk membuat pertanyaan. Baru nanti saya masuk di akhir ya. Dari Mas Asad, silakan Mas Asad. Izin Ibu, izin bertanya untuk kelompok 2 ya. Pertanyaannya itu mengapa fungsi linear itu sering digunakan dalam analisis ekonomi dan bisnis ya? Paling segitu pertanyaannya. Terima kasih. Silakan dari kelompok 2 ingin Untuk menanggapi. Mas Asad, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mas ya. Pertanyaannya, mengapa fungsi linear? Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Asad ya. Karena fungsi linear ini mudah digunakan untuk memprediksi hubungan antara biaya, pendapatan, dan jumlah produksi secara proporsional dan terukur. Siap. Terima kasih. Terima kasih Kak Aldi. Sama-sama Mas Asad. Tadi sebelum Mas Aldi, siapa yang presentasi ya? Sebelum Mas Aldi, terakhir kan Mbak Nadia ya? Saya, Ibu. Oh, Viola. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Yang bertanya, teman-teman yang hadir kelas Zoom hari ini, Mbak Putri, Mbak Sumayati ya? Mana nih? Biasanya suka nanya nih. Gak ada. Ada? Iya. Ini yang outcome. Yang outcome cuma yang presentasi doang. Aduh, kalian gimana sih? Udah lah ya. Sudah ya. Saya lanjutin ya, teman-teman ya. Saya bela-belain coba biar dari Unsia ke rumah buat kelas. Kaliannya malah off cam semua. Oke, saya ngerangkum ya, teman-teman ya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok ketiga dan kelompok kedua, saya rasa sudah cukup bagus, cukup lengkap gitu ya. Tadi materinya fungsi dari si matematika ekonomi ya. Ini penting gitu, karena memang untuk pengambilan keputusan dari masalah ekonomi dan bisnis. Nah, kalau ekonomi kan berarti makro ya. Makro itu artinya adalah, ada yang tahu makro, ekonomi makro? Makro itu berarti artinya secara keseluruhan dibahas gitu ya. Dari pendapatan rumah tangga, pendapatan negara gitu ya. Terus kalau bisnis kan berarti dia sifatnya mikro. Jadi hanya sub bisnis itu saja yang dibahas gitu ya. Artinya di sini nanti akan mempelajari juga mengenai harga, kuantitas, ya, biaya, pendapatan, laba gitu ya.
Nanti ada fungsi-fungsinya juga yang dari kelompok ketiga udah jelaskan, sudah bagus. Di sini ada fungsi permintaan atau demand ya. Terus ada penawaran atau supply. Nah, di sini selain itu juga banyak nih untuk mencari laba maksimum gitu ya. Terus ada marginal cost, marginal revenue, marginal utility, terus ada integral dan persamaan diferensial, terus ada dari gabungan ekonomi, matematik dan statistik. Nah, ini secara ekonominya. Terus kalau secara bisnis, karena cakupannya cukup kecil ya, dia tujuannya kalau kita membangun suatu perusahaan kan kita harus ada perencanaan ya. Apapun itu dalam hidup kita juga harus ada perencanaan. Terus juga kalau misalkan kita dihadapi pada suatu kondisi kita harus mengambil keputusan gitu. Sama hal dengan fungsi dari eh, matematika bisnis ini dibuat dengan tujuan seperti itu untuk perencanaan, pengambilan keputusan, terus analisis keuangan gitu ya, manajemen produksi dan operasional, terus ada analisis pasar dan penjualan, ada manajemen risiko. Nah, terus tadi saya lihat dulu dari pertanyaan yang sudah dibantu sama Mbak Mela ya. Tadi ada yang nanya itu, oke, ntar saya nyambung-nyambung ya. Seberapa penting pemahaman fungsi? Nah, seberapa penting pemahaman fungsi bagi ekonom dan aktan? Ya, sangat penting gitu ya. Karena memang tadi setiap ukurannya perusahaan yang mikro itu harus ada perencanaan. Kalau yang makro kan berarti dia harus ada RAPB-nya ya. Nanti dikasih ke setiap kementerian, diberikan kepada Kementerian Keuangan gitu ya. Itu sebagai bahan RAPB-nya atau perencanaannya gitu. Nah, itu juga evaluasi dari yang sebelumnya juga gitu, harus tahu. Jadi fungsi-fungsi ini sangat penting di dalam eh, kehidupan ekonomi maupun bisnis, gitu ya. Terus apa sih variabel? Variabel itu adalah hal yang menunjukkan hubungan antara dua atau lebih besaran, gitu ya. Kalau dijelaskan oleh tadi kelompok ketiga, ada variabel bebas dan variabel terikat. Ya, nanti kalau kalian skripsi ini akan bertemu nih bahasa-bahasa ini ya. Nah, kalau di sini berarti contohnya dalam fungsi permintaan. Nah, harga sering dianggap sebagai variabel bebas ya, yang artinya yang mempengaruhi jumlah yang diminta. Nah, sedangkan Y-nya, dia itu dalam fungsi permintaan jumlah yang diminta adalah variabel terikat karena nilainya dipengaruhi oleh harga. Jadi, kalau variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi si variabel Y-nya. Contohnya kayak tadi permintaan Y ya. Berarti kan yang mempengaruhi adalah si harga gitu ya. Nah, fungsi dari permintaan. Nah, sedangkan si Y-nya itu adalah si permintaan itu sendiri ya, atau si demand-nya. Seperti itu. Terus ada lagi variabel endogen sama eksogen. Nah, kalau endogen itu nilainya ditentukan atau diselesaikan dalam model matematik itu sendiri ya. Terus kalau yang eksogen ditentukan di luar model sehingga seringkali berdasarkan data dan faktor eksternal. Ini ada fungsi-fungsinya nih di sini udah dijelasin oleh kelompok 3. Terus ada fungsi yang paling umum ya, Y sama dengan alfa tambah BX ya. Ini artinya si Y-nya adalah dependen, alfanya adalah konstanta, B-nya adalah koefisien, X-nya adalah independen. Gitu. Nah, ini yang biasanya nanti berubah-berubah nih, apa yang mempengaruhi si Y-nya. Gitu. Terus selanjutnya, nah, ini udah dijelasin juga nih fungsi demand ya, bahwa ada eh permin apa namanya? Rumusnya di sini 500 kurang 10P ya. Di sini P-nya itu berarti adalah produknya
produknya gitu ya. Kalau per botol dia itu ada 20, kalau misalkan naik menjadi 30.000 gitu ya. Berarti ini yang diganti gitu. Terus ada lagi yang kurva kuadrat ya. Kurva kuadrat ada yang ke atas, ada yang ke bawah gitu. Tadi kelompok tiga juga udah menjelaskan gitu. Fungsi kubik, terus fungsi eksponensial, terus fungsi logaritma. Ini semua sudah dijelaskan oleh kelompok tiga dan saya rasa ini cukup bagus gitu ya. Cuman ini eh mungkin ini kan soal dari ini ya PPT yang saya kirim ya, kelompok tiga. Iya, Bu. Nah, oke. Ini kan artinya tinggal sebenarnya ini bikin fungsi grafik ini adalah ngikut dari sini ya. X1 terus Y-nya -1 gitu. Maksudnya di sini nih. Ya kan titiknya dibikin titik dulu di sini nih, di sini. Terus X ini kan fungsi apa nih? Garis X. X kan ke horizontal ya. Terus Y itu yang vertikal gitu. Jadi kita lihat di sini nih. X-nya kan 2, terus Y-nya 0. Berarti ada di sini titiknya. Terus X-nya 3, Y-nya 1. Berarti ada di sini. Nah, X4 dan Y-nya 2, berarti ada di sini. Terus terakhir X-nya 5, Y-nya 3. Berarti nanti kalau ditarik garis, maka ketemu ke atas garisnya ya. Tadi ini asalnya adalah kita bikin awalannya titik-titik dulu aja. Terus nanti kita sempurnakan garisnya. Gitu ya. Terus ini juga tadi udah dijelasin nih ya. Untuk case-nya ya. Case dari biaya sewa. Biaya sewa dengan jumlah jus yang diproduksi. Gitu. Ini dari teman-teman, ada yang masih bingung untuk yang ini, presentasi ketiga dari case-case-nya. Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa sih udah bagus ya di kelompok tiga nih. Kalau ada yang perlu saya bahas lagi, nggak apa-apa. Ibu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan Mas Widodo. Tadi sebenarnya saya ingin bertanya sih, Bu. Ini kan kita mau bahas fungsi matematika bisnis kan salah satunya sebelumnya saya bekerja di manufaktur, Bu, di bagian cost accounting. Mungkin menurut saya fungsi matematika ekonomi bisnis ini akan saya gunakan untuk forecasting, Bu. Dan sekarang saya dalam tahap forecasting untuk tahun 2026. Oke. Sebenarnya yang saya cara kita melakukan forecasting untuk tahun depan saat kepastian yang terjadi di Excel, Bu. Jadi maksudku dari fungsi ini mana yang paling penting saya ketahui untuk forecasting tahun ke depannya gitu, Bu. Oke. Kamu di mana dulu? Di manufaktur? Iya, Bu, Sekarang saat ya ini masih di manufaktur. manufaktur. Oke. Oke, saya tampung ya. Terus ada lagi yang mau bertanya? Nah, Mbak Putri, silakan Mbak Putri. Saya, Bu. Oke, silakan. Iya, silakan Mbak Putri. Ya, Ibu, terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Jadi, saya itu mau nanya, kadangkala saya menemukan ada grafik matematika
grafik itu yang XY itu ya Bu. Tapi ketika garis vertikal yang Y-nya itu minnya bisa sejajar dengan yang X horizontal ke kanan yang positif gitu Bu. Angkanya sama berarti. Gimana Bu? Gimana? Angka X sama Y-nya sama gitu. Beda. Jadi posisinya itu kan biasanya kalau untuk yang Y negatif itu posisinya ada di bawah sumbu X ya Bu. Ada di bawah sumbu Mm-mm. X. Nah, kadang-kala saya menemukan kasus di mana Y negatifnya ini sejajar dengan sumbu X yang positif. Jadi Tuh. langsung diambil, ditarik dari paling bawah yang negatifnya itu. Jadi kayak grafik biasa gitu, bukan grafik koordinat. Oke, nanti coba itu digambarin ya. Nanti kamu share screen, kamu gambar di itu di Word. Oke? Nanti Oh, saya kasih baik. ini apa namanya akses. Ya, ada lagi yang mau tanya? Halo Ibu, saya izin bertanya boleh? Oke, silakan. Oke, atas nama Ramariana, saya melanjutkan tadi Pak Dedi ya, kalau nggak salah, forecasting. Kalau tadi Pak Dedi kan di perusahaan manufaktur. Kalau saya tuh perusahaan jasa, yang mana jasanya keuangan. Saya juga mau tahu nih Bu, forecastingnya untuk jasa keuangan tuh seperti apa untuk fungsi linear atau fungsi ini. Tadi saya kan disebutin ya, untuk fungsi linear itu ada cara mitigasi resiko juga, gitu, untuk manajemen resiko. Nah, kebetulan perusahaan saya juga termasuk perusahaan yang udah banyak banget gitu di daerah-daerah. Gadai Bu, perusahaan Gadai. Itu udah banyak banget kompetitor juga. Itu apakah ada masuk variabel variabel kompetitor itu apakah masuk variabel juga di fungsi atau caranya gimana Ibu? Pakai fungsi apa untuk forecasting omset dan juga manajemen risiko untuk perusahaan jasa gitu. Oke, tadi eh, kayaknya dari kelompok 3 udah sedikit menyinggung ya. Kalau yang forecasting itu lebih kalau saya menurut saya pribadi lebih cocok ke fungsi eksponensial gitu ya. Berarti kita kan dari awal angkanya itu eh, kecil ya, terus lama-lama meningkat gitu ya. Karena kita forecastingkan itu angkanya meningkat gitu. Jadi yang lebih cocok adalah untuk fungsi eksponensial untuk forecasting, Mas. Untuk dari pertanyaannya Mas Widodo ya. Ya Itu Bu. Mas Widodo dan Mas siapa tadi terakhir? Pertanyaan Saya sama ya? Mariana, Rama. pertanyaan sama beda perusahaan ya. Oke, seperti itu Kalau Mas. saya nanya sama misalnya ada variabel dari kompetitor itu bisa masuk juga enggak gitu. Variabel apa? Jadi kan ada kayak pengaruh dari kompetitor itu masuk variabel atau enggak. Jadi masuknya ke fungsi eksponensial ya Bu ya. Berarti. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Ibu, berarti jika fungsi eksponensial ini tadi, ini kita bisa pakai juga untuk production planning, Bu.
saat biasanya kan kalau aku tangkap tadi fungsi eksponensial ini adalah saat kita budgetin dia agar naik atau lebih tinggi, Bu. Jika kita gunakan ini untuk fungsi produksi, tapi yang kita planning itu produksinya turun, Bu. Jadi, Maksudku, apakah tetap si fungsi eksponensial ini bisa kita gunakan untuk planning produksi? oke, masih bisa, Mas. Karena memang lebih cocok untuk forecasting adalah fungsi dari eksponensial. Mungkin dari kelompok 3 ada yang mau menambahkan? Dari pemaparan Mas Arkan ya tadi nih, menjelaskan eksponensial dan kawan-kawan. Izin Bu, tadi Mas ya Arkan ada itu tadi saya yang masukan? jelasin visualisasinya Bu, tapi cobalah saya jawab kali Bu ya. Nah jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya bisa nggak sebagai forecasting, sebenarnya bisa aja gitu. Kalau kita lihat fungsi eksponensial itu kan eh, di dalam ekonomi atau dalam akuntansi kan teman-teman juga kayaknya udah pada belajar ya akuntansi yang bagian time value of money gitu. Jadi ada nilai mata uang, nilai dari suatu uang yang terus-menerus akan apa berkurang meskipun nominalnya itu tetap gitu karena ada inflasi seperti itu. Nah, di situ di time value of money juga ada namanya apa future value, kemudian present value gitu. Jadi eksponensial ini kan perpangkatan ya, jadi bisa mencari faktor dari interestnya. Misalkan tadi suku bunganya suku bunga majemuk gitu. Jadi berdasarkan periodenya berapa, kemudian tingkat suku bunganya berapa itu dapat present value faktornya atau future value faktornya itu. Jadi pengali dari si nilai nominal itu gitu. Bisa mencari nilai present value-nya atau future value-nya. Kalau misalkan tadi forecasting ya bisa juga gitu dengan cara memforecast nilai uang saat ini kalau misalkan digandakan kita simpan di eh, instrumen investasi atau simpan di tabungan dengan return sekian dan disimpan dengan jangka waktu tertentu, berarti kan kita bisa mencari future value-nya gitu, nilai uang di masa depan itu berapa yang kita dapatkan gitu. Jadi bisa forecasting dalam hal untuk perencanaan kas gitu. Jadi menghitung investasi berapa nilai investasi di masa mendatang dengan konsep future value. Sekian Bu. Ya, apakah sudah terjawab Mas Widodo? Penjelasan dari Mas Arkan? Mungkin cukup jelas Ibu. Berarti kita bisa mendapat, sebelumnya kan kita udah punya data histori sebelumnya Bu. Kita hanya menambahkan beberapa perkiraan yang akan kita gunakan untuk di tahun 2026-nya ya Bu. Ya, betul. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan Oke, oleh baik. Mas Arkan. Ya, Mas. Ya, Mungkin thank kalau you, kita Mas Arkan punya dan nilai Mutia. basisnya gitu, nilai nominalnya, kemudian kita pakai asumsi kan growth-nya itu berapa, kemudian dalam satu kurun tertentu pasti kenaikannya itu tidak flat gitu, tidak single gitu. Misalkan dari eh, jadi namanya majemuk kan tadi misalkan 1000 gitu. Jadi dikalikan 30% berarti kan naiknya 300 gitu. Nah, kita kalau menggunakan konsep majemuk berarti 30%-nya lagi di tahun atau di bulan kedua menggunakan tadi 1300 dikalikan dengan 30%. Jadi bukan base nilai 1000 lagi gitu. Jadi kelipatan artinya kan peningkatan gitu. Nah, itu yang digunakan juga dalam tadi kalau misalkan nge-forecast suatu instrumen investasi, kita nabung di atau investasi di mana dengan return-nya sekian, tingkat bunganya sekian, disimpan atau diinvestasi dalam periode tertentu bisa kita hitung berapa nilai di masa depannya atau future value-nya. Kak, mau nanya Kak. Tadi kan renternya tetap ya 30% misal kayak gitu terus. Kalau misalnya kayak misalnya perusahaan jasa itu kan dia berbeda-beda tiap ininya ya.
Itu gimana itu Pak? Bagusnya pakai fungsi apa? Kan eksponensial dia nggak cocok ya kalau terus-terusannya gitu. Soalnya naik turun terus kayak Izin Bu, ini pertanyaan untuk siapa ya Bu? Kak kan boleh jawab gak apa-apa Kak. Sebentar ya, sebentar ada telepon. Izin Mas, kalau misalkan perusahaan jasa sebenarnya saya juga belum pernah ngotak-atik datanya sih, nge-forecast gitu. Tapi setahu saya beberapa alat analisis untuk nge-forecasting itu banyak sih. Kalau mau yang paling akurat sih menggunakan machine learning ya. Jadi pakai pakai semacam codingan seperti itu gitu. Jadi menggunakan bahasa pemrograman, membuat modelnya. Nah, modelnya itu tetap menggunakan basis data historisnya gitu. Jadi historicalnya itu misalkan 5 tahun tuh diambil. Misalkan perusahaan Mas dalam 5 tahun itu kalau misalkan di bulan tertentu atau di periode tertentu tuh berapa pelanggannya, kemudian berapa keuntungannya, berapa profitnya gitu. Nah, itu bisa dihitung gitu. Jadi faktor-faktor menentukan yang tadi misalkan customernya sekian gitu. Jadi eh, berapa revenue-nya atau berapa biayanya itu bisa dikumpulkan dulu dalam selama 5 tahun, baru kita run-kan modelnya tadi. Tadi menggunakan machine learning juga bisa gitu, ML. Atau menggunakan sederhana juga bisa sebenarnya pakai simple membuat modelnya itu sederhana, jadi simple linear gitu. Jadi contoh nih ya, kalau misalkan perusahaan jasa itu kan semakin banyak jasanya nih ya, semakin banyak jasa yang di serve, diberikan, berarti kan semakin banyak sebenarnya atau profit per sekali jasa yang kita lakukan atau revenue yang kita hasilkan kan. Jadi sebenarnya cocok tuh untuk linear. Jadi semakin banyak kita service, semakin banyak juga revenue-nya, semakin banyak juga profitnya gitu. Jadi caranya ya kita buat dulu modelnya dengan model regresi sederhana gitu. Jadi kalau misalkan di beberapa mata kuliah namanya least square gitu, kuadrat terkecil gitu. Jadi metode ordinary least square itu tinggal dibuat modelnya. Nanti hasil modelnya itu adalah nanti fungsi linear itu. Jadi Y sama dengan A ditambah dengan BX ditambah dengan Y sama dengan A ditambah dengan BX gitu. Jadi semakin banyak faktor-faktornya tadi, misalkan ada faktor biaya, ada revenue dan sebagainya, faktor-faktor yang menentukan profit itu dia bisa jadi lebih banyak lagi variabelnya, tidak hanya sampai dengan BX, mungkin ada nanti CX dan sebagainya. Oke, benar makasih ya. banyak Kak. Boleh, Bang. boleh. Untuk Oke, boleh saya cek ini ya. baru kita bikin ya. Ya, Mas Boleh Arkan, menambahkan, terima Bu? kasih untuk penjelasannya. Nah, benar apa kata Mas Arkan tadi ya, bahwa memang menggunakan machine learning ataupun menggunakan kalau tadi Mas Arkan bilang simple regression, kalau saya lebih setuju dengan multiple regression gitu, karena eh, bisa melihat atau forecasting kinerja keuangan untuk next tahunnya itu dengan berbagai macam faktor gitu. Misalkan dari kalau usaha jasa ya, Mas Rama ya. Betul, Bu. Ya, nah bisa dilihat dari item, misalkan variabel harganya, terus promosinya ataupun kompetitornya itu menjadi bahan pertimbangan untuk menilai suatu kinerja perusahaan tersebut di tahun berikutnya. Gitu. Mungkin ya, Mas Rama dan Mas Arkan. Mungkin tadi ada yang mau Siap. Makasih menambahkan. banyak Ibu. Oke. Arkan. Tadi ada yang mau menambahkan dari Mas Ade kalau nggak salah ya. Ya, betul Bu. Maaf sedikit untuk jasa sih kalau dari saya setuju tadi multiple regression tadi. Ditambah kalau untuk jasa itu ada yang namanya tingkat kepuasan tamu atau tingkat kepuasan pelanggan.
di mana itu juga sekarang menjadi salah satu penentu keputusan si pelanggan untuk berkunjung atau membeli kembali produk kita, Bu. Jadi keuntungannya bisa dimaksimalkan dengan pertemuan fungsi tersebut di titik kepuasan tertinggi gitu, Bu. Mantap, Mas. Sepakat, Mas. Oke. Mas Rama, apakah sudah terjawab, Mas Rama? Oke, terima kasih banyak Kak Arhan sama Kak Ade ya. Ininya nanti saya coba-coba. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Tadi, nih, di dalam kolom chat ada pertanyaan nih dari Mas Ade ya. Mas Ade tadi udah menjawab nih. Bu Ijin, fungsi manakah yang paling bisa menjelaskan tentang kebijakan ekonomi pemerintah bersifat sosial seperti misalkan kebijakan subsidi gas LPG? Mungkin dari kelompok 3 ada yang mau jawab dulu. Fungsi mana yang memang cocok digunakan di dalam tadi tuh apa sosial yang diberikan pemerintah? Bu, kayaknya saya jawab aja lagi Bu ya. Oke, Jadi silakan. fungsi yang paling sebenarnya kalau subsidi ya, Mas ya. Subsidi, oke subsidi itu kan kita tahu ya, yang dipengaruhi itu bagian apanya. Kalau subsidi kan berarti kan harganya. Sebenarnya fungsi linear juga bisa Mas, ya sama dengan A ditambah dengan B X gitu ya. Nah itu kan seperti fungsi penawaran kan, seperti fungsi penawaran. eh Semakin banyak kalau misalkan di titik equilibriumnya ya kan semakin apa harganya itu semakin rendah gitu ya, harganya semakin rendah di titik equilibriumnya. Kalau subsidi itu kan mempengaruhi penawaran. Kenapa? Karena mungkin adanya subsidi dari pemerintah diberikan kepada sektor manufaktur itu bisa menutup biaya produksinya, mungkin bisa setengah atau seperempat dan sebagainya. Nah itu kan meningkatkan dari eh, supply-nya kan, meningkatkan barang yang dihasilkan gitu. Jadi fungsi dari apa rumus dari QS ya, quantity yang disuplai itu kan seperti rumusnya fungsi linear gitu. Jadi ada konstantanya, eh, ada ininya atau apa kuantitas dikalikan harganya gitu. Ada faktor konstanta dan kuantitas selalu. Coba nanti di googling aja apa fungsi QS-nya itu quantity supply. Jadi yang paling terpengaruh kalau misalkan subsidi itu biasanya kalau di soal-soal ekonomi kan tadi paling dengan adanya kebijakan subsidi QS-nya itu terpengaruhi, berarti kan adanya penurunan apa pergeseran atau penurunan harga. Nah, biasanya itu penurunan harga itu P-nya itu kecil, naik tuh kuantitinya gitu, QS-nya itu naik gitu. Nah, baru dicari titik equilibrium setelah adanya kebijakan subsidi. Itu. Oke, saya sepakat dengan Mas Arkan ya. Jadi bisa dilihat dari fungsi supply dan demand-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan dari pemerintah ada mensubsidi sesuatu apa namanya dari misalkan kayak subsidi gas gitu ya. Jadi kan dengan adanya subsidi dari pemerintah, artinya penawaran dari eh, apa konsumen juga meningkat gitu ya. Gitu. Terus nanti kalau misalkan harga gas itu kan berarti kalau banyak subsidi dari pemerintah kan harganya semakin turun ya. Berarti kan permintaannya juga akan meningkat gitu. Permintaan dari masyarakat terhadap gas tersebut akan meningkat. Terus kalau untuk penawaran berarti kan dari produsennya itu yang permintaan ke produsen itu semakin meningkat sehingga penawarannya terhadap gas tersebut juga akan meningkat gitu. Gitu ya Mas Ade ya. Fungsi Bu, dari maaf. supply Ya, dan demand. ya, maaf Bu izin. Yang saya bingung, masih bingung itu adalah di dalam suatu kebijakan pemerintah pasti akan ada faktor politik dan faktor
internasional ya, kayak misalnya ketersediaan dana untuk subsidi dan lain-lain gitu. Nah, apakah itu bisa dimasukkan ke dalam fungsi sederhana saja atau ada fungsi yang lain yang bisa mendeskripsikan keadaan si subsidi ini gitu Bu, kayak faktor politik, faktor ekonomi dan lain-lain. Oke, itu bisa Mas dimasukkan juga ya. Kalau faktor ekonomi ternyata dari governance-nya, misalkan dari kebijakan itu kan yang kita harus diskusi juga dengan DPR kan. Kalau ternyata DPR-nya tidak menyetujui kan artinya tidak bisa apa namanya subsidi itu naik gitu. Jadi ada peranan penting juga terhadap faktor apa politik itu sendiri. Gitu Mas. Bisa dimasukkan dalam komponen tersebut dalam perencanaan subsidi dalam apa, suatu produk. Itu mungkin dari kelompok 3 ada yang mau menambahkan? Dari Mas Arkan dan kawan-kawan? Mas Arkan gimana Mas Arkan? Waduh, Bu, saya setuju aja sih Bu. Banyak sih Bu. Kalau misalkan pengaruh tadi faktor eksternal yang lainnya Bu, seperti tadi kondisi politik dan sebagainya. Udah cukup sih Bu, menurut saya penjelasan Ibu tadi. Bagus. Iya, karena ini jadi topik yang menarik ya kalau menurut saya ya untuk suatu kebijakan pemerintah ya. Ataupun itu kan harus dipikirkan dari segi politiknya, terus dari segi negara itu sendiri, apakah sedang perang atau tidak gitu ya. Kalau sedang perang kan juga tidak mungkin si pemerintah sendiri menaikkan dari subsidi karena memang untuk rumah tangga negaranya aja agak susah gitu kan. Dan itu sih Mas Ade kurang lebihnya penjelasan dari saya dan kelompok 3. Baik Bu, terima Terus, kasih Bu. oke, ini dari Mbak Putri terakhir ya. Bu, berikut perbandingan dua grafik koordinat yang saya maksud untuk Mbak Putri kirim nih di kolom chat nih. Nih, Ya, Bu, sudah saya kirim gambarnya di kolom chat. oke. Ini harus diedit ya. Mungkin dari kelompok 3 nih, ada pertanyaan dari Mbak Putri. Nanti saya menambahkan. Gambarnya kurang lebih, saya save lagi. Oh. Ini dari materi kelompok 3 atau kelompok 2, Mbak? Mbak memperoleh ini, gambar ini. Dari materi yang Kelompok 2. materi 1 dan 2 juga. Saya kadang bingung. Kenapa bingung, Mbak? Itu Kak Arkan kan nyoba jawab di kolom chat ya. Yang pertanyaan saya, boleh tolong dijelasin lebih lanjut enggak Kak? Gimana? Bukan, itu pertanyaan tadi apa? Mas apa tadi? Lupa. Jadi yang fungsi linear itu mirip dengan fungsi fungsi penawaran gitu. A ditambah BP gitu. Jadi kan fungsi linear kan Y sama dengan A ditambah BX ditambah konstantanya. Y ya ada benar tadi. Y sama dengan A ditambah BX itu mirip dengan fungsi penawaran QS sama dengan A ditambah BP. Saya masih belum ngerti Bu pertanyaan dari Mbak Putri ini Bu. Mohon maaf Bu. Mungkin kelompok 2 Bu lebih interaktif lagi Bu mungkin. Iya, Kalau mungkin dari kelompok kelompok 2 mau menjawab, nih kayaknya lebih cocok di kelompok 2 nih. Karena tadi kayaknya ini gambarnya dari penjelasan kelompok 2 nih.
Mana ya kelompok 2 ya? Oke, ya nih, ini M gradien M nih. Tadi kelompok 2 nih. Tadi pertanyaan Mbak Putri, kenapa eh nilainya sama ya? Nih, 1 - 1 gitu ya, Mbak? Ini harus dari Bukan, hitungan Bu. yang mana? Kalau ini sih dari hitungan, Mbak. Jadi kalau misalkan Jadi eh ini kamu tadi perhatiin nggak yang eh apa kelompok kedua? Ini kan dari putus-putus, Bu. hitungan. Ini kalau nggak salah ada di pertemuan ini deh. Sekarang. Nih, ini dari PPT yang pernah saya kirim ya, link ya. Nah, ini rumus aslinya ini nih, ya kan? Fungsi linear jika diketahui koefisien arah dan 1 titik koordinat. Nah, ini rumus aslinya ini, Y sama dengan Y kurang Y1 sama dengan M ke kurung X1, kurang X1. Gitu, dimana M-nya itu adalah ini, Y2 dikurang Y1, terus X2 dikurang X1. Terus nanti dimasukkan ke dalam rumusnya. Tuh. Sehingga diketemukan angkanya, gambarnya seperti itu, Mbak. Ya, Bu. Yang saya nggak paham itu, kenapa grafiknya itu untuk yang sumbu Y negatif sejajar dengan sumbu X yang positif gitu, Bu. Jadi nolnya itu berada di atas. Jadi kayak gitu. Kan biasanya untuk yang sering saya temukan untuk grafik koordinat itu yang sebelah kanan, Bu, bentukannya kayak gitu. Nah, kalau yang sebelah kiri itu kan ada -2, -1, ada -6. Nah, itu tuh kenapa bisa disejajarin dengan sumbu X yang positif gitu, Bu? Pertanyaan saya. Iya, karena memang kan ada hasilnya itu -2. Terus ada eh -4 ya, -3 nih di sini. Jadi mau tidak mau gambarnya memang seperti ini, Mbak. Jadi tidak bentuknya tidak L gitu. Jadi memang karena Nah, ada hasilnya yang minus di sumbu Y-nya dan di sumbu X-nya, sehingga gambarnya seperti ini. Gitu. Ini kan di sini angkanya nih, ya. Ya, di sini kan angka yang titiknya nih, titik pertemuannya adalah 0 dan ini harusnya -3 nih, ya kan? Di sini kan 2 dan 1, gitu. Gitu, dan ini kan 1, ini kan X-nya berarti 1, Y-nya kan -1 nih di sini nih, tengah-tengah, gitu. Terus, 0, ini, ini gambarnya kayaknya saat, ini keterangannya kayaknya deh. Ini -3 benar ya? Cuman di sini, oh iya benar, karena di sini kan sejajarnya 0 nih, gitu. Karena tadi menggunakan asumsi 0, jadi titiknya itu ada di garis nolnya, gitu. Gitu Mbak Putri. Ini dari kelompok Izin 2, bantu menjawab, Bu. Oke Mbak Devina, silakan. Kayaknya yang grafik yang sebelah kanan itu salah deh. Yang benar kan kalau misalnya X-nya 0 itu
Y-nya berarti -3 ya. Berarti titiknya yang sebelah kiri itu. Kalau misalnya kita masukin 2, X-nya berarti titiknya juga bukan di situ. Berarti 2 ke kanan, baru 2 ke kanan, 1 ke atas. Iya. Kan kalau ini kan Iya, X, Y gitu. Ini aturan juga Tapi rada-rada ke untuk, sini nih. Ya, ya kan jadinya ke sana. Kurang prestis sih kan sebenarnya. Cuman ini mungkin asumsinya X-nya 2, Y-nya 1. Jadinya ada di titik sini. Gitu. Itu Mbak Putri. tapi Kalau untuk masalah kemiringannya udah. Tapi untuk koordinatnya masih agak kurang pas, iya, Bu. kurang keliru. landai lagi. Heeh. Jadi nggak apa-apa ya Mbak. Cuma Ya nanti akan dapat pertanyaan mungkin di UTS atau tugas ya. Nanti nggak apa-apa kalau misalkan harus seperti ini. Oke. untuk titik koordinatnya yang bagian kanan itu memang keliru. Nah, tapi untuk grafiknya, saya kan lagi bicarain soal grafik nih. Bentukan grafiknya yang sering saya temuin itu kan biasanya seperti itu ya. Nah, kalau yang sebelah kiri ini, untuk yang -6, itu tuh eh si garis X-nya itu ada disejajarin dengan Y yang negatifnya lagi gitu loh, Kak. Oh, yang gambar kiri itu, kalau saya nggak salah itu karena dia 2 sumbu aja sih, Kak. 2 sumbu aja. Dia pakai 2 sumbu X, jadi gambarnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dibuang yang -6 itu nggak ada ngaruhnya, jadi tetap gradiennya seperti itu. Izin menambahkan Pak. Sebenarnya itu yang kiri itu justru yang paling benar jawabannya. Kalau secara titik koordinat itu yang paling pas itu yang kiri. Cuman itu kan sebagai alat bantu aja kalau yang apa garis lurus kiri itu, yang Y itu sepertinya kan seperti alat bantu aja Bu untuk yang melabelkan angka-angka yang ada di sumbu Y-nya gitu. Jadi dibuat ke pojok ke kiri gitu. Jadi 0, 0, -1, -2, -3, -4, -6 gitu. Harusnya kan memang ada di titiknya yang apa titik vertikal yang 0 ya, yang Di hasilnya tengah-tengah. itu 0 ke bawah gitu. Nah, iya Harusnya bener Bu. nolnya itu Jadi di sebenarnya itu tengah-tengah. angkanya sebenarnya di tengah-tengah. Iya gitu. Jadi sebenarnya itu Berarti alat ini bantu harusnya aja, angkanya alat 1. bantu aja Ya, gitu alat kayak bantu aja benar. Ini harusnya 1 gitu ya. gitu Bu. Jadi iya ini kan bener tuh satu satu X1 koma -1 gitu. Jadi kalau angkanya dibuat ke tengah semua, yang horizontal dan vertikal juga sama kan. Jadi sebenarnya itu grafik yang pada umumnya gitu, bukan yang tidak pada umumnya. Jadi alat bantu saja Bu, angkanya itu dipinggirin ke kiri dan dipinggirin ke bawah. Oh, jadi itu tuh grafiknya sama aja, cuma itu pakai alat bantu makanya tampilannya jadi seperti itu gitu ya, Kak? Iya, jadi nanti eh, apa Putri bisa ngabaikan aja tuh garis yang di pinggir yang Y, yang ada angka-angkanya tuh. Nah, itu dibuat posisinya seperti yang grafik kanan gitu. Angkanya tuh disatukan langsung di samping garis yang berpotongan tengah itu. Garis sumbunya Nah, yang sebenarnya itu oh gitu. Jadi gitu. dan yang horizontal juga yang -2 sampai dengan 4 itu di apa? Angkanya tuh sebenarnya tuh yang di tengah itu loh, secara horizontal yang ada angka 0 itu. Cuman itu kan entah nggak tahu ya, ini kayaknya mungkin diperindah gitu supaya nanti angkanya tidak tabrak-tabrak gitu. Yang di kalau ditaruh di samping sumbu X langsung dan sumbu Y-nya. Oh iya, Kak, ngerti. Ya, oke. Oke, Terjawab, Mbak Kak. Putri. Terima kasih. Sudah terjawab Mbak Putri Iya, Anissa. sudah Artinya di terjawab. sini Terima kasih, Kak Arkan. tidak tidak apa-apa seperti ini karena memang cuman penanda aja gitu ya. Aslinya di sini udah benar nih sesuai titiknya, Bu, sesuai garisnya. Oke. nggak mungkin pertanyaan Kak Putri itu dari foto sebelah kiri atau sebelah kanan yang mungkin sering digunakan itu yang sebelah kiri atau sebelah kanan mungkin gitu ya Kak Putri. Iya, betul. Jadi Nah, pertanyaan saya tuh, karena kan mas- saya kayak baru nemuin nih grafik seperti yang di sebelah kiri. Jadi kenapa tampilannya bisa seperti itu gitu maksud saya. Bukan masalah hitungannya. Kalau hitungannya saya paham. ya saya nyambung. Ibu punya izin menambahkan boleh?
Boleh, silakan Mas Rama. Jadi kayaknya Kak Tadi Putri itu Mbak bingung sama siapa? gambarnya nih. Heeh. Kak Putri, gambarnya tuh harusnya kayak gini kayaknya deh. Nah, gitu. Itu gambar. Itu gambar yang di Google-nya emang nggak persis sih Kak, maksudnya kata-kata tuh. Jadi kalau gambarnya tuh kan itu 0,3 ya, sebentar coba teman-teman. Benar Bu, udah benar tuh. Rama. Tuh dia ngasih lihat. Masih mute Mas. Sama mic-nya mati itu nggak kedengeran kamu ngomong apa. Maaf, Bu. Jadi nolnya itu kan disebut X ya Put, kalau yang pertama. Dari disebut X itu nolnya garis lurus, garis lurus vertikal. Jadi kalau misalnya di Google itu ada sedikit apa ya, kurang presisi ini kalau sorry ya teman-teman, kalau misalnya persisinya gini nih, kalau Putri mungkin bingungnya kayak gini ya gambar aslinya. Nah, Ya, maaf ya Kak, gitu. bisa Jadi bisa. Mbak Putrinya nggak on cam sih. Kan Mbak Putri ini Itu ketua maaf, pelatihan, Mbak. suaranya putus-putus. Bisa di share screen aja gak? Soalnya nggak jelas gambarnya. Mungkin Karama fotonya bisa dikirim di komentar aja. teman-teman sebentar ya, sebentar. Mungkin saya boleh ngasih fotonya nggak? Saya juga kayaknya ada fotonya, Bu. Fotografiknya. Silakan, Mbak. Nah, udah tuh Kak. Jadi nolnya kan ada di bawah X. Kebalik deh kayaknya. Ya gitulah intinya. Berarti kurang ke atas aja itunya 1 2 3. Kalau untuk gambar yang aku send itu, yang di sebelah kanannya itu kan dari Google ya. Itu memang titiknya nggak sesuai gitu. Cuma model grafiknya itu yang biasa aku temuin yang huruf T gitu. Jadi pertanyaan aku tuh ya kayak tadi, kenapa yang sebelah kiri hurufnya bentuk grafiknya itu L, yang sebelah kanan bentukannya T, kayak gitu aja sih, bukan masalah titiknya. Ya, mungkin Sebenarnya pertanyaan Kak Putri itu lebih ke ini ya, yang benar itu grafik yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri yang biasa digunakan. Karena memang Nah, kalau misalkan, mungkin Kak Putri dari SMA atau SMK-nya pakai grafik yang plus itu, sedangkan sekarang Kak Putri semenjak, mungkin pas masuk kuliah itu grafiknya huruf L gitu ya? Gitu mungkin ya? Kak maaf, sebenarnya ya sama aja lebih sih ke Kak. Beda. lebih ke baru nemuin aja sih. Jadi gini, langsung nambahin dikit ya Kak. Sama aja sebenarnya. Itu tuh X-nya tuh di 0. Jadi min 3-nya kan di bawah. Kalau di Google kan dia jadi kayak di bawah gitu supaya kelihatan lebih rapi. Sebenarnya. Benar Bu, Mas Rama Bu. Saya setuju sama Mas Rama. Oke, Ya, karena Mbak Putri udah paham juga, udah dijawab juga oleh teman-teman dari kelompok 2 dan 3. eh mungkin udah ya, karena memang udah jam 9:30 di sini, 9:30 WIB. Mungkin teman-teman yang di bagian lain, di daerah lain itu udah terlalu malam gitu ya. Mungkin terakhir dari Mbak Putri tadi ya pertanyaannya ya. Terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 3 sudah sangat bagus untuk presentasi hari ini. Terus teman-teman sudah aktif juga bertanya dan sudah dijawab juga oleh kelompok 2 dan 3. Mungkin sesi terakhir. Ya jangan lupa apa namanya kita kasih plus dulu nih. Saya kasih tepuk tangan. Luar biasa. Semoga nanti di kelompok yang selanjutnya lebih bagus lagi ya dari kelompok 2 dan 3 ya. Oke, dokumentasi dulu ya teman-teman ya. Oke, itu dikasih love tuh sama Mas Asad. Asad.
Ya udah ya, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, terakhir, 1, 2, 3. Oke, minggu depan, 2 minggu lagi kelompok berapa ya? Kelompok berapa dan berapa? Dari ketua kelas, mungkin perwakilan ketua kelas ada yang tahu? Bu, boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Sebenarnya saya masih bingung, Bu, alur Hmm. presentasinya tuh kayak mana. Soalnya yang dikirim ke grup itu saya kurang nyambung. Pas ditanya Kak Widodo tuh selalu respon. Jadi gimana ya, Bu? Saya kurang paham. Kamu kelompok berapa? Kalau di kalau di grup itu saya sih materi ke-11 ya. Saya materi ke-11 tuh kelompok 4. Cuman saya dari kelas 102. Oke, ntar lihat itunya aja. Udah saya buka ini ya. Kemarin dibikinin sama saya ya, pembagian kelompoknya. Enggak, sendiri-sendiri. Kalau saya buat sendiri, Bu, tapi kalau yang lain kayaknya dibuatin. Ya ibu yang pilihin mungkin. Kalau kelompok Iya, saya pilih sendiri gitu. harusnya sih itu kan diskusi itu antara ketua kelas ya, perwakilan lah ya, perwakilan. Terus didiskusikan misalkan minggu ini kan dari dari kelas 1 sama 1 7 ya Mas Widodo ya. Tadi Mas WA ke saya ya. Bener nggak? Iya, Ya. Terus tadi Mas Widodo juga ngirim nih. Minggu depan itu dari 107 sama 101. Tuh. Nah, jadi pembagiannya itu acak sebenarnya, Mbak. Cuman didiskusikan antara perwakilan kelas gitu. Nah, itu saya kurang paham ya pembagiannya seperti apa. Saya terima jadinya doang gitu. Makanya saya selalu dapat report dari perwakilan kelas, salah satunya dari Mas Widodo gitu. Mungkin kalau untuk lebih jelas nanti bisa PC ke Mas Widodo ya. Pokoknya Iya, setiap minggu itu bisa mix menambahkan sedikit, kelas Bu. atau jangan mix kelompok aja, mix dalam satu kelompok itu jangan sampai mix kelasnya gitu. Tapi kalau misalkan saat presentasi boleh dari 101 bersama dengan 107 atau bersama dengan 102 itu bebas. Gantung dari perwakilan memilihkannya seperti apa gitu. Mungkin Mas Widodo silakan. Izin Bu menambahkan Bu. Sebenarnya udah saya share di grup kelas juga sih Bu. Jadi kelompok 1 materi 1 itu AK101. Kelompok 2 materi 2 itu AK102. Kelompok 3 materi 3 itu AK107 dan seterusnya Bu. Berkelipat dan seterusnya Bu. Sampai selesai nanti di pembahasan kelompok 14 Bu. Oke, Mas Widodo, terima kasih ya. Tapi saran saya mungkin gini, Mas, mungkin rekan-rekan temannya Mas Widodo tuh bingung, eh yang maju itu dari kelompok berapa gitu. Misalkan kalau kayak sekarang kan 3 sama 2, mungkin Mas bisa ditambahin di situ tuh. Kan Mas udah garis-garis, udah apa namanya? Ibaratnya udah dihapus nih 1 sama 2 kan, tapi ditambahin aja di sampingnya. Yang maju itu kelompok, berarti kan tadi 1 kelompok 3, terus kedua kelompok 2 gitu. Tambahin aja di keterangan yang di samping nih, saya lagi buka grup nih. Oh iya, Gitu baik ya, Bu. Mas ya. Maaf. Mas Baik Bu. Widodo sudah sangat kooperatif kok. Teman-teman yang lain juga sudah sangat kooperatif. Mungkin waktunya tidak bersamaan. Mungkin Mas Widodo kan juga kerja, Mas Widodo ya. Ya Bu. Ya, mungkin sambil ada kerjaan gitu, jadi agak-agak slow respon gitu. Mungkin dari Mbak Putri ada yang mau menambahkan? Dari Mbak Sumailina tadi mau ngomong kayaknya. Iya Bu, izin menambahkan Bu dari keterangan Mas Widodo. Emang eh, kita memang ada perundingan ya sebelumnya untuk urutan presentasinya, seperti yang tadi Mas Widodo juga udah jelasin. Karena memang mungkin